Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qallallahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa qala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala aidan lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Astagfirullah Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tadi pagi kita sudah memulai rasa syukur itu ketika Allah membangunkan kita dengan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur kepada Allah karena begitu bangun tidur Allah masih melimpahkan iman kepada kita, dan hari ini harus kita jaga karena ada kemungkinan paginya beriman, sorenya kafir. Ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Maka kita memulai hari ini, di pagi hari ini dengan naungan sayap para malaikat, yaitu duduk di majelis ilmu. Semoga yang kita laksanakan di pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting lagi adalah kita harus menggunakan segala potensi yang Allah berikan kepada kita untuk meraih keridhoannya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan hidup kita, dan orang yang paling menyayangi kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Saya berani menyebutkan Rasul adalah orang yang paling mencintai kita, itu dalam perspektif surat Abasa. Kalau ada orang sedang membutuhkan bantuan kita, yang dibantu pertama kali itu, yang butuh bantuan kita itu saudara kita atau keluarga kita, kemudian saudara kita, tetangga dekat, tetangga jauh. Yang ditolong pertama kali siapa? Nah kan, saudara. Tapi apa yang terjadi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti? Ketika Allah membuka keran, ya kan? Allah membuka keran, apapun yang diminta oleh Rasul akan dikabulkan. Rasul minta keselamatan, memberikan syafaat kepada siapa? Keluarganya, sahabatnya, apa umatnya? Ternyata umatnya. Di Rasul tidak ego, memikirkan keluarganya sendiri tidak. Tidak memikirkan keluarganya sendiri ketika semua orang yauma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuni. Masing-masing orang memikirkan dirinya sendiri, ternyata Rasul masih memikirkan kita. Di akhirat itu suami bisa menuntut istri, istri bisa menuntut suami, orang tua menuntut anak, anak menuntut orang tua, setega itu. Tapi Rasul tidak, masih memikirkan umatnya. Makanya orang yang paling menyayangi kita ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya pilihan kita sudah benar.
harus kita jaga sunnah Nabi ini sehingga nanti di akhirat kita layak untuk mendapatkan syafaatnya. Mungkin panjenengan pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Nuaim tentang umur umat Islam, tentang umur umat Islam. Umur umat Islam itu sama dengan umur Nabi sebelumnya, yaitu umurnya sehari. Kemudian Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, tambahilah umurku. Kemudian Allah memberikan setengah hari. Jadi umur umat Islam 1,5 hari. Kalau umat yang lain dikasih umur sehari. Jangan lupa bahwa di dalam surat Al-Hajj itu dinyatakan bahwa fa inna yauman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari menurut hitungan Allah adalah seperti 1000 tahun menurut hitunganmu. Jadi umat Islam itu umurnya 1,5 hari. Berarti 1500 tahun. Hari ini 1448. Itu dalam perspektif Abu Nuaim. Jangan berkesimpulan berarti. Jangan dilanjutkan dengan berarti. Sudah tahu sendirilah. Artinya umat Islam nanti setelah 1500 tahun eksistensinya hilang di muka bumi ini. Bukan hilang dihabisi atau dibunuhi oleh orang-orang kafir, bukan, tapi bertiupnya angin yang sejuk. Supaya umat Islam atau kaum muslimin tidak melihat hari kiamat semacam itu. Jadi idealnya dengan bertambahnya tahun itu kita harus mengupayakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini baru hari yang ke-6. Gitu ya. Hari ke-6 Muharram seperti itu. Ada suri toladan yang baik di dalam surat Al-Hasr ayat 8, yaitu bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum itu terutama kaum muhajirin itu rela hijrah ke Madinah untuk meraih yabtaguna fadlam minallahi waridwana, ingin mendapatkan karunia dari Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibayar oleh para sahabat muhajirin dengan meninggalkan kota kelahirannya. Nah, orang sekarang juga banyak orang yang meninggalkan kota kelahirannya ya, banyak ya. Tapi untuk meraih ridha Allah, iya. Ini rata-rata pergi dari kota kelahirannya untuk mencari kerja. Gitu apa ya? Iya, seperti itu. Jadi keluar dari kotanya untuk mencari kerja. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum keluar dari kota kelahirannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek bahasa orang kapitalis, itu para sahabat itu dari hal-hal yang pasti menuju hal yang tidak pasti. Tapi kalau dalam perspektif ajaran Rasul Muhammad SAW, para sahabat itu menuju dari hal yang tidak pasti menuju hal yang pasti. Gitu ya. Kalau orang kapitalis kan melihatnya begini. Para sahabat muhajirin yang di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, mereka sudah mapan. Mapan keluarganya, mapan finansialnya, mapan segala-galanya. Menuju ke Madinah sing urung genah. Menuju ke Madinah sing urung genah. Sampai ke Madinah nanti ngapain, aktivitasnya apa, kerjanya apa. Orang kapitalis mengatakan yang tidak jelas menjadi jelas. Nah, orang di para sahabat radhiyallahu anhum sebelum hijrah ke Madinah dari yang tidak jelas menjadi jelas. Kalau tetap berada di Mekah ini, ada kemungkinan bisa menjaga iman, ada kemungkinan calon penghuni neraka jahanam. Kalau hijrah ke Madinah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala menjadi jelas. Analisa ini kira-kira benar enggak?
bahwa eh, para sahabat yang di Mekah, bagi yang tidak hijrah ke Madinah, hidupnya menjadi tidak pasti. Masih mending kalau misalkan menjadi Al-Abbas radhiyallahu anhu. Al-Abbas itu menjadi juru kunci Masjidil Haram. Juru kunci Masjidil Haram. Nah, karena dia juru kunci Masjidil Haram, kemudian para sahabat hijrah, lalu sebagian para sahabat itu ada yang apa namanya? Ada yang mengajak siapa? Mengajak Abbas untuk hijrah ke Madinah. Tapi Al-Abbas tidak mau, mengatakan bahwa juru kunci kota Mekah itu lebih mulia. Kemudian Allah menurunkan surat At-Taubah itu, yang menjelaskan bahwa orang yang menjaga Baitullah itu belum tentu lebih mulia daripada mereka yang hijrah mengikuti Allah dan Rasulnya. Intinya seperti itu dalam surat At-Taubah. Itu pun kalau kita cermati lebih lanjut setelah Abbas ini, Abbas mendengar turunnya surat At-Taubah tadi yang menjelaskan yang hijrah itu lebih baik. Kemudian terjadi perang Badar. Terjadi perang Badar. Abbas sudah ngomongi kakaknya Abu Jahal. Sudahlah mas, nggak usah berangkat, nggak usah berangkat ke perang Badar. Feeling saya tidak enak. Lagi pula kafilah dagang yang akan dihadang oleh Muhammad sudah jelas selamat. Apalagi yang kita cari? Sudahlah, nggak usah ada konfrontasi lah, nggak usah berangkat, batalkan saja. Oh mangkat ora berisik itu katanya Abu Jahal. Jadi sebenarnya Abbas sudah mencegah. Ternyata benar. Tokoh-tokoh Quraisy menjemput ajalnya, ya masuk ke neraka jahanam di Badar. Gitu ya. Nah, para kaum muslimin pengikut Nabi yang tidak mau hijrah dipaksa oleh siapa? Oleh Abu Jahal dan pemimpin Quraisy untuk berangkat perang di barisan orang musyrik. Ditaruh di paling depan. Yang membuat para sahabat yang hijrah ke Madinah menjadi galau. Ini bagaimana? Ya Rasulullah, di depan itu adalah saudara-saudara kita juga. Pengikutmu juga. Rasul jawabnya, dia di barisan orang-orang musyrik. Kamu harus tetap melawan mereka. Karena mereka di Mekah melawan kita. Akhirnya ketika mereka meninggal, mati, pengikut Rasul yang tidak hijrah itu mati. Para sahabat merasa sedih, ya, kemudian turun surat An-Nisa ayat 97. Qalu fima kuntum. Ya, wahai orang-orang, ya, kamu yang sudah mati, bagaimana kondisi kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami orang-orang lemah, yang kami tidak tahu jalan hijrah ke Madinah. Kami tidak punya jalan karena kami dihalang-halang. Qalu, kemudian Allah berfirman, qala alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas dan kamu bisa hijrah ke Madinah? Mengapa kamu di situ? Ternyata ada orang-orang yang sudah mengikut Muhammad SAW keberatan meninggalkan kota Mekah. Kenapa? Usahanya sudah terlanjur jalan, rumahnya sudah terlanjur bagus, kayak gitu ya. Anak cucunya sudah terlanjur tinggal di situ, menuju tempat yang orang kapitalis mengatakan menuju tempat yang tidak jelas, kayak gitu ya. Akhirnya mereka memilih tinggal di Mekah, akhirnya masuk neraka jahanam. Begini ya. Jadi fenomena hijrah itu ya, sebelum namanya juga tahun baru Hijriyah ya. Fenomena tahun baru Hijriyah bahwa orang kalau sudah mapan secara umumnya mau hijrah itu mikir juga. Mungkin panjenengan nek saya pengalaman spiritual saya dulu ya. Sudah jelas bukan orang sini. Saya orang Jawa Timur sana. Nah di Prokerto ngontrak aja lah, ngontrak aja. Toh nanti masa tua balik
ke Jawa Timur kan ya. Jadi akhirnya terus niat berubah bikin rumah Jawa, rumah gedek lah ya, bikin rumah gedek. Terus rumah gedek aja nggak apa-apa lah. Nah, nanti kalau pindah tidak terlalu berat, nah gitu ya. Yang ditinggal cuma rumah gedek kayak gitu lah. Tenang aja lah, tinggal aja. Begitu. Sempat berpikir begitu. Di tengah perjalanan berpikirnya beda lagi. Ya kalau dikaji dalam perspektif surat An-Nisa, wal yahsanalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya kalian khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah iman, lemah finansial, mengerikan ya. Makanya rumahnya diperbaiki juga. Makanya rumahnya jadi benar gitu ya. Ya jadi rumah ya. Bukan gubuk di tengah kota. Mau nggak mau akhirnya menghibur diri ya. Seandainya nanti ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Semakin berat meninggalkan, berarti semakin besar pahalanya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum dulu walaupun mereka finansialnya mampu mengambil hal-hal yang pasti, yaitu memilih hijrah bersama Rasul SAW di Madinah. Ini kan menjadi peristiwa besar ya, peristiwa besar. Makanya zaman Umar bin Khattab terjadi perdebatan ya, bahwa kita harus punya hitungan tahun sendiri karena orang Arab punya hitungan baru yang baru berumur 13 tahun atau 14 tahun, yaitu tahun gajah. Tahun G gitu aja lah ya, atau tahun F, tahun Fa, Amul Fil, tahun gajah. Gitu. Karena ada peristiwa besar menjadi awal tahun. Setiap peradaban itu punya tanggalnya sendiri-sendiri. Ya. Orang Masehi, orang-orang Nasrani punya tanggalan Masehi. Orang Jawa punya tanggalan tahun baru Saka. Rusia punya tanggalan sendiri enggak? Nah, pokoknya setiap peradaban itu atau setiap ini punya hitungan sendiri. Aboge kan punya tanggalan sendiri. Benar ya? Masih Aboge punya tanggalan sendiri. Libya itu punya hitungan tahun sendiri. Namanya tahun W, tahun War. Silahkan dibuka ya. Yang membuat tahun War itu Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu ibunya seorang penari balet orang Yahudi. Bapaknya gaji. Bapaknya nggak jelas. Karena ibunya Muammar Gaddafi seorang wanita Yahudi dari desa Salanik. Jadi penari malam terus bunting, meteng. Jadi bapaknya nggak jelas. Makanya jenengan di Libya itu nggak ada bin-binan, itu nggak ada. Jadi dia menghilangkan bin. Muammar Gaddafi menghilangkan bin. Padahal kita itu nikah pakai bin ya, pakai binti ya. Nah, di sana nggak boleh pakai bin. Ini nggak suka itu peradaban Islam itu ada di sana. Lah untuk menutupi biar kelihatan Islami, bendera Libya rupanya hijau. Seperti itu. Ya. Ditulis di dalam buku Menara Hitam, Menara Islam yang Pudar, ditulis oleh Dr. Abdullah Azam. Dia menulis seperti itu. Punya kebencian besar kepada Islam. Makanya tahunnya War. Apa itu? Hitungan tahun Libya itu dihitung sejak Rasul wafat. Jadi Rasul wafat itu hitungan tahun War. Tahun barunya itu tanggal Rasul wafat. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain sedang bermusyawarah. Ini kalau Islam punya tanggalan sendiri, kira-kira parameternya apa? Apakah lahirnya Rasul, yaitu tanggal 1 Rabiul Awal, itu sebagai awal tanggalan, atau ketika Rasul itu mendapat wahyu, ya, atau Rasul ketika dewasa, atau bagaimana, atau dalam perang Badar, atau bagaimana. Akhirnya para sahabat sepakat hitungan tahun itu dimulai dengan hijrahnya, ya, hijrahnya para sahabat muhajirin ke Madinah. Nah ini tadi di Muqaddimah telah kita singgung, yaitu
berdasarkan surat Al-Hasr ayat 8. Lil fuqara illadzina ukhriju, dan orang-orang fakir yang ada di Mekah yang terusir min diarihim, dari negerinya, wa amwalihim, dan segala finansialnya, yabdaguna fadlan minallahi wa ridwan, mereka mencari karunia yang lebih besar dari Allah dan keridhaan Allah. Lil fuqara alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu. Mereka punya misi menolong agama Allah dan Rasulnya. Di penghujung ayat ternyata ulaika musaddiqun, mereka orang-orang yang jujur. Orang jujur bahasa Indonesia, bukan orang jujur bahasa Jawa. Listriknya padam, jujur, bukan itu ya. Ya, tapi jujur yang bahasa Indonesia. Apa keuntungan orang-orang jujur? Orang jujur mendapatkan jaminan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang jujur. Posisi orang jujur itu di bawah Nabi, di atas para syuhada. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi kalau tidak bisa jadi nabi, dan memang tidak bisa ya, tidak bisa jadi nabi, sebisa mungkin jadi siddiqin, orang-orang jujur. Dijamin nikmatnya oleh Allah. Siapa itu orang yang jujur? Ya itu orang yang hijrah. Imannya diuji, jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu. Nah, setelah itu para syuhada. Karena ada para syuhada itu yang malah pertama kali masuk neraka itu ya ada. Ada riwayatnya kan? Wahai fulan, kamu kan saya beri badan yang kuat bla 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 bla. Kamu gunakan untuk apa? Aku gunakan untuk berjuang membela agamamu ya Allah. Bohong, kan gitu ya. Dan para malaikat menjawab, bohong, kayak gitu. Bukankah kamu berjuang membela agamaku secara lahiriah, tapi kamu ingin disebut pemberani, bukan? Diam saja, lemparkan ke neraka. Orang gugur sebagai syuhada, salah niat, kacau, Pak. Tapi para sodikin, orang-orang yang jujur, aman posisinya. Nah, bawahnya sidikin, syuhada. Yang paling bawah, as-solihin. Yang paling bawah. Enggak, ini kriteria, bukan nama. Ini satu kriteria, bukan nama. Iya. Jadi sebuah kriteria. Ada enggak doa yang menganjurkan kepada kita untuk menjadi grade paling bawah, untuk menjadi orang soleh, ada enggak? Ya, ada itu dalam surat Yusuf itu ada. Nanti nek panjenengan atau kita itu sudah hidupnya itu wis mapan, wis pena kayak gitu ya. Sudah dapat pekerjaan yang apa? Yang ideal, ya, 2 digit kayak gitu ya. Sudah punya pekerjaan yang hasilnya itu 2 digit, istrinya solehah atau suaminya soleh ya Bu ya. Kemudian anaknya manut-manut kayak gitu. Itu doa apa gitu yang harus dilantunkan, diajarkan dalam Al-Qur'an melalui lisannya Nabi Yusuf alaihi salam. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ayat berapa itu? Ada itu dalam surat Yusuf, ada. Ya, silahkan dicari. Ya Allah, engkau pelindungku di dunia dan akhirat. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslimah, ya Allah, matikan aku kelak sebagai seorang muslim. Wa alhiqni bis solihin, dan di akhirat kami, ya, pertemukan kami dengan orang-orang soleh. Jadi ada doa paling bawah, yaitu doa sekurang-kurangnya menjadi orang-orang soleh. Tapi yang terbaik yaitu ya menjadi siddiqin. Jadi kita balik lagi bahwa ketika orang itu berhijrah atau semangat tahun baru ini, setidaknya kita harus
meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hatim Al-Asam rahimahullah, Hatim Al-Asam rahimahullah, saya ingatkan kembali panjenengan tentang fenomena Hatim Al-Asam. Hatim yang tuli, masih ingat ya? Hatim yang tuli. Gara-gara menjaga kehormatan muridnya. Udah tanya, kentutnya keras, kayak gitu ya kan, malu banget itu yang nanya. Mukanya merah padam kan gitu. Mbak atau Mas, ya. Nek dalam riwayat Mbak ya. Mbak, niki takon apa? Sing madan seru, ora krungu. Yang tanya itu mikir, oh, Hatim budak. Nah, gitu. Berarti dia tadi nggak dengar aku kentut. Padahal seru banget. Ya, sing madan seru Mbak, sing madan seru. Anu saya tanya begini, saya tanya begini. Ya, 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 ya. Apa kurang seru? Oh, seru banget, banget. 12 tahun. Hatim Al-Asam menjaga muruah muridnya. 12 tahun. Si mbak-mbak menjadi nini-nini, sudah meninggal. Baru. Saya tanya, aku ora budak, sing pelan aja. Kayak gitu. Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam pernah mengatakan begini, man asbaha wa huwa mustaqimun fi arba'ati asya fahuwa yataqallabu fi ridallah. Pertama asyikatu billah, yang kedua tawakal, yang ketiga ikhlas, yang ketiga ma'rifatul asya. Kullaha tutimmu bil ma'rifah. Jadi Hatim Al-Asam mengatakan barang siapa ya, barang siapa memiliki 4 kriteria berarti dia mendapatkan keridhaan Allah. Jadi kita nggak perlu ya Pak, misalkan sudah di Purwokerto ya, kemudian hijrah ke Brunei kayak gitu. Brunei enak ya Pak. Brunei itu pajak Avanza itu 700.000. Iya, jangan. Ya, itu pajak Avanza di Brunei. Murah banget itu. Mau pindah ke Brunei? Nggak usah Pak ya. Jadi kalau lu di sana kan Sultan Hasan al-Bolkiah sudah menyampaikan bahwa Brunei menjalankan syariat Islam. Jadi Brunei menjalankan syariat Islam. Pakai peraturan dari Allah dan Rasulnya. Allah memberikan karunia cash kepada Brunei itu tidak ganti bulan. Ya, jadi setelah Sultan Hasan al-Bolkiah mengumumkan bahwa Brunei menjalankan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, Allah memberikan eh, apa namanya? Memberikan kejutan cash. Apa itu? Eh, kandungan gas alam diketemukan itu tidak habis dipakai selama 60 tahun ke depan. Di rakyat nggak usah beli gas. Langsung dikasih cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Pindah ke sana untuk mendapatkan ridha Allah supaya di sana bisa menjalankan syariat Islam. Ya, nek nggak pindah, nah itu nek pindah nek sahabat itu pindah dari Mekah ke Madinah untuk mendapatkan ridha Allah ya. Panjenengan pindah ke Brunei kan urung genah loh. Ya enggak? Udah di sini aja kayak gitu. Bagaimana tetap di sini tapi mendapatkan ridho Allah. Gitu. Nah, Hati Malasom memberikan resepnya kepada kita. Memberikan resepnya bagaimana kita walaupun di sini tetap mendapatkan ridho Allah. Kita tidak hijrah secara fisik, tapi yang hijrah softwarenya. Kalau kemarin itu hidup, tahun kemarin yang dicari itu belum mencari ridho Allah ya. Maka bertambah tahun harus idealnya bertambah ridho Allah Subhanahu wa taala. Bertambah tahun idealnya bertambah ridho Allah Subhanahu wa taala atau kita memiliki goal yang baru dalam hidup yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Memang ada apa dengan ridho kayak gitu ya. Ada yang namanya Pak Ridho. Belum ada Pak Ridho ya.
ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita miliki karena ada hadis riwayat Abu Hurairah tentang diskusinya penghuni jannah dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli jannah, ini saya bacanya agak cepat, sudah setengah jam lebih ya. Ya ahlal jannah fayaqulu labbaik rabbuka wa sa'dika fayaqulu hal raditum fayaqulu wa malana lanarto ya rabbana faqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik fayaqulu ala u'tikum afdalu min dzalik fayaqulu wa ayyu syai'in afdalu min dzalik fayaqulu ajal maaf ukhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada muttafaq alaih. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penghuni surga, "Wahai penghuni surga, ya, kupenuhi panggilanmu ya Allah demi kemuliaanmu." Kemudian Allah berfirman, "Apa kalian sudah puas, sudah ridho?" Kemudian penghuni jannah mengatakan, "Lalu atas dasar apa ya Allah kalau kami tidak ridho? Karena Engkau telah memberikan apapun yang kami inginkan, ya, yang tidak Engkau berikan kepada satupun dari makhlukmu di luar sini. Jadi, apapun yang diminta, dikasih semuanya di surga itu. Minta apapun dikasih. Di dunia ini kita punya permintaan tapi belum terkabulkan ada ya. Masih banyak. Nah, kalau penghuni surga apa yang diminta dikasih. Punya mimpi, Pak, punya mimpi, punya istri secantik Britney Spears. Wah, jangan-jangan malah orang ngerti kayak Britney Spears ya. Tapi yang ketawa berarti paham siapa itu Britney Spears. Nah, kita berpikir begitu. Ustadz berkhayal mesti begitu. Tapi di surga itu mungkin minta apapun dikasih. Ya Allah, 10 kali Britney Spears, kun fayakun datang, enak kan? Itu sebenarnya ya. Ya. Seperti itu. Jelas kami ridho ya Allah apa yang Engkau berikan kepada kami. Kemudian Allah berfirman, mau enggak kalian kuberi apa yang lebih baik dari apa yang kamu terima selama ini? Penghuni surga ya kaget. Memang ada ya Allah yang lebih mulia daripada jannah dan seisinya ini. Kemudian Allah berfirman, ya, ada yaitu keridoanku. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih nikmat daripada surga dan apa yang ada di dalamnya. Itu pentingnya kita memiliki ridho Allah itu di situ. Jadi keridhaan Allah itu apa namanya? Lebih baik daripada surga seisinya. Ini terpaksa saya harus harus kasih analogi ya, mau nggak mau ya. Cuma analogi, bukan analogi surga. Analogi ridho Allah itu penting. Kemudian siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani itu menjelaskan salah satu bentuk ridho Allah adalah menatap langsung wajah Allah Subhanahu wa taala. Menatap langsung wajah Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih nikmat, jauh lebih baik daripada sekedar kenikmatan surga. Apa nikmatnya memandang? Mungkin jenengan akan ngomong begitu ya. Kita ngomong begitu. Apa nikmatnya memandang? Sekarang jawab pertanyaan saya ya. Panjenengan itu pulang kerja, capek, capek fisik, capek hati, capek pikiran, capek kabeh. Wes lah. Terus jenengan pulang. Begitu terdengar suara mobil atau motor panjenengan, putra panjenengan yang 1,5 tahun itu dipanggil mamanya. Itu papi pulang. Papi apa bapak apa ramane? Papi. Papi pulang gitu. Tadi papi pulang dalam kondisi apa? Capek fisik, capek hati, capek pikiran, ya capek semuanya, ya capek semuanya. Begitu lihat anak-anaknya, ya assalamualaikum, waalaikumsalam, papi pulang. Capeknya hilang, tuh kan? Lo ngomong capek, bisa capeknya hilang dengan memandang, bener nggak? Dengan memandang anak kok, wah anakku capeknya hilang. Tadi jengkelnya pada karyawan hilang.
jengkelnya sama bosnya hilang, jengkelnya pada customer hilang, jengkelnya sama dosen yang nyindiri terus hilang, jengkelnya kepada mahasiswa hilang. Lihat apa? Papi pulang, hanya lihat tok loh. Fresh langsung, bener nggak? Bener ya? Langsung fresh kayak gitu. Yes, ya, hilang semuanya capek. Gitu ya Bu ya. Gitu lihat anak yang pertama. Kalau dulu anaknya belum lahir, yang menyambut istrinya. Istrinya menyambut langsung capeknya hilang. Lahir anaknya yang dipeluk, anaknya istrinya nggak dipeluk. Ada nggak di sini? Anaknya datang, ibunya menyambut, yang dipeluk ibunya. Oh, berarti jenengan perlu diruqyah ya orang. Berarti orang wajar nih, nggak wajar. Iyalah, seperti itu. Nah, itu nikmatnya memandang itu di situ. Jadi memandang wajah Allah dibandingkan surga. Masih nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memandang wajah Allah hanya orang-orang yang iman dan masuk surga. Yang belum masuk surga enggak bisa, terhijab. Seperti itu. Ada upaya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia, belum ada satupun yang berhasil. Kecuali satu makhluk yang paling utama, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai hari ini manusia yang bisa menatap Allah Subhanahu wa taala baru Rasul dalam momen Isra Mi'raj dapat perintah sholat langsung dari Allah itu. Nabi Musa pengen lihat. Loh, kenapa Nabi Musa pengen lihat? Umatnya banggil-banggil banget. Lanuk minalaka hatta narallah jahra. Musa, jangan berharap kami beriman kepadamu sampai kamu bisa mengidentifikasi kepada kami Tuhan kita itu jane kayak ngapa. Tunjukkan Tuhanmu kepada kami. Allahumma arini angdur ilaika. Ya Allah, tunjukkan kepadaku. Aku pengen melihatmu. Oke Musa, sana ke Bukit Tursin. Aku tunggu kau di sana. Baru lihat sinarnya, Musa pingsan. Kuat orang. Kuat. Belum lihat orangnya, baru sinarnya itu sudah pingsan. Berarti Allah seperti sinar? Bukan. Ya, bukan begitu. Sekarang saya buat analogi yang kedua. Memang panjenengan bisa mengidentifikasi motor apa yang lewat baru sinarnya saja dari persimpangan. Kayak Beat. Oh, kayak Mio. Orang ngerti orang. Orang ngerti. Iya. Oh, ini NMAX, ini PC Kick, kayak gitu, ini yang mana? Oh, enggak kelihatan. Ya. Baru lihat sinarnya, enggak, itu bukan mewakili motornya. Ternyata motornya beda. Motornya Mio, tapi ternyata lampunya sudah dimodifikasi. Oh, wadang banget. Terkecoh. Enggak bisa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu harus memiliki yang pertama athiqatu billah. Percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya penuh kepada Allah. Athiqatu billah. Percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita lebih percaya kepada Allah daripada analis para ekonom. Analis para ahli, gitu ya. Jadi lebih percaya kepada Allah daripada analis ahli ekonomi. Ahli ekonomi mengatakan penghasilan 7, ini nggak ada hubungannya dengan panjenengan loh ya, kalau kebetulan sama. Penghasilan 7 juta, anaknya 7, nomor satu kuliah semester 6, nomor 2 semester 5, nomor 3 baru masuk, nomor 4 masuk SMA, nomor 5 masuk SMP, ya. Loh kan, jenengan bisa ngomong entong kayak gitu. Ya kan, 7 juta jelas kurang. Itu karena kata ekonom kayak gitu, ahli ekonomi, analisa ahli ekonomi. Terakhir jenengan sudah mendengar kata ahli ekonom, kalau sampai dolar 22.000, Indonesia billahi taufik
wal hidayah. Ada ekonom ngomong kayak gitu. Ahli ekonomi. Baru kemarin saya dapat statementnya itu. Kalau sampai dolar 24.000, Indonesia bila taufik wal hidayah. Wassalam. Itu analisa mereka gitu. Loh itu kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada itu. Lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada istri sendiri. Pak, kira-kira garwane panjenengan punya simpenan yang rapat dan aman yang jenengan nggak tahu, tahu nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu kan. Siapa tahu istri sedang menyimpan uang belanja yang jenengan berikan itu eh, ternyata tidak masuk. Ini cuma segini Pak. Loh Bu, ini kan udah saya cuma belanja segini. Belanja segini itu harusnya pakai ayam, bukan ayam-ayaman. Harusnya belanja segini itu dapatnya ayam, bukan ayam-ayaman. Apa ayam-ayaman? Sempol ayam sewuan, nah gitu. Oh, oh lu apa-apa Bapak nggak orang ngerti apa-apa mahal. Ternyata duitnya disimpan sama garwan jenengan. Ya kan? Pas 2-3 tahun Pak, ayo ke dealer Pak. Aku malu sebagai istri jenengan ngantor motornya kaya kue bae. Ya Pak, ambil motor baru dari duit sekarang nanti halal Pak. Ada yang ngasih kejutan suami kayak gitu? Masya Allah ada. Apa jenengan mempersiapkan kejutan? Ujar pun jenengan wis mode 10 tahun apa 7 tahun gaji orang manjat-manjat. Ternyata apa Bu? Disimpan Bu sendiri. Pas hari H, pas hari weddingnya Bu, ayo kita ke toko emas. Wah, ibu pilih di situ udah. Duit dari mana? Pak, halal dan toyib aman. Orang korupsi mbok? Ora. Nah, gitu. Udah. Ayo, mah berangkat. Wah, pernah dapat kejutan seperti itu? Alhamdulillah, Jang. Oh, makanya yang setia itu sama suaminya ya. Suka ngasih kejutan gitu ya. Luar biasa. Seperti itu ya. Jadi lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Ini penting harus kita miliki asyikatu billah. Percayanya sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu bisa kita lihat di dalam sebuah ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum wakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin adzim. Di dua ayat itu Allah menyebut dengan kata-kata ridwan. Ridwan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang muslim itu ditakut-takuti oleh orang munafik tentang kekuatan orang-orang kafir. Ya, ceritanya seperti itu. Dalam sebuah peperangan yang besar, kaum muslimin ditakut-takuti. Perang Ahzab. Surat apa itu saya lupa. Dalam surat Al-Ahzab itu dijelaskan begitu ya. Kaum muslimin ditakut-takuti oleh orang munafik. Kekuatan orang kafir itu luar biasa. Takutlah kamu kepada mereka. Wahsauhum. Takutlah kepada mereka. Tapi orang beriman wazadahum imana. Tapi orang beriman bertambah imannya kepada Allah dengan mengatakan hasbunallah. Apa hasbunallah? Apa hasbunallah? Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Dah aman. Tapi lebih percaya kepada Allah. Jadi dolar berapapun aman, Pak. Yang penting asyikatu billah, yang penting percaya kepada Allah. Jangan masih dengar kalimat yang berbunyi begini. Orang desa itu nggak butuh dolar. Itu kan ada yang ngomong gitu kemarin itu. Dan gitu ya. Itu nggak tahu niatnya apa. Kalau niatnya itu sikotubillah, benar itu. Kalau niatnya memang asikotubillah, benar. Orang desa tidak butuh dolar, itu memang benar. Kalau parameternya percaya kepada Allah. Jadi nggak usah khawatir. Gaji segini, tapi kebutuhan besar pasak daripada tiang. Rumah panjenengan orang ambruk, Pak. Kalau misalkan sikoh kepada Allah, percaya kepada Allah. Seperti itu. Nggak usah khawatir. Ya.
Pasti bisa. Jenengan kita lihat gaya kehidupan masyarakat kita ya. Itu kalau dianalisa pakai analisa ekonomi, jadi nggak masuk. Katanya kondisi perekonomian berat. Tapi jenengan ngerti kan, dealer motor itu dianggap gagal ya. Kalau dalam sebulan menjual di bawah 15 unit, itu gagal, Pak. Sepi itu 28 unit. Itu data agak basi ya, 2015. Jenengan ada yang di Teguh Putra Mandiri? Ada enggak? Ya ini mantan alumnus yang kuliah itu pas ketemu ngobrol kayak gitu ya. Jadi dia masuk bagian marketing itu kalau sebulan jual 28 unit berarti termasuk minggu kuwi payu. Toko tutup payu, gemblung dong. Nah, harusnya kan 26 hari ya. 26 hari harusnya. Itu berarti tiap hari jual satu. Sepi itu katanya. Makanya motor anyar ono wong tuku bae jare kondisi ekonomi berat. Berat apanya? Itu berarti saking percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau secara finansial itu tidak masuk, tapi kita percaya kepada Allah, ini berarti dia sedang berupaya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 1447 kemarin kita tuh terlalu mengandalkan hitung-hitungan hitung-hitungan dunia. Nah, sekarang kita tambahi, selain hitungan dunia ada hitungan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini gejala Gen Z loh, Pak. Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini gejala Gen Z. Generasi sekarang itu. Yon sewu. Selama bulan Dzulhijjah setelah Idul Adha kemarin, jenengan datangi kondangan ping pira? Saya mendatangi kondangan 4 undangan. Yang 2 itu private wedding. Yang kedua itu private wedding. Jadi resepsi pernikahan sederhana. Nah, saya nggak mau iklan. Itu ada tempat resepsi, ada resto di Batu Raden itu ada tempat resto namanya saya sebut inisial biar saya tidak iklan. Itu RC ya, di situ ya. Ada huruf RC nah, di situ lah. Kiri jalan. Dah kayak gitu aja. Nah, udah kayak gitu aja. Enggak saya tambahin enggak. Nah di situ. Lah jenengan malah ngomong. Lah itu itu tamunya cuma 150. Jadi keluarga besar pengantin laki-laki, keluarga besar pengantin perempuan. Yang orang luar itu ya saya. Kenapa? Suruh ngisi khutbah nikah, terus wedok. Gitu ya, jangan gitu ya. Ini saya nggak ada orang lain ya. Lu bajunya beda sendiri kok. Kostum pengantin laki keluarga pengantin laki ini, kostum pengantin perempuan ini, baju saya beda sendiri. Keton banget wong luar loh maksudnya. Bukan itu substansinya. Itu rata-rata yang sudah menikah itu usia 28, 29 sampai 29, 28 ke atas, Pak. Dari 4 saya mendatangi resepsi, itu rata-rata yang nikah itu udah usia 28 ke atas. Wis tua-tua. Kenapa begitu? Karena gaya berpikirnya itu gaya berpikir dunia, Pak. Kondisi ekonomi seperti ini, yang pasti-pasti aja deh. Kayak gitu. Sudah punya tempat tinggal, sudah begini. Kalau belum punya tempat tinggal, gaji belum sekian, nyong ora bakal nikah. Saya harus dapat gaji segini dulu. Gitu ya. Orang sekarang berpikirnya begitu. Era 90-an enggak. Allah, aku pikir karo melaku. Udah beda generasi, memang udah beda generasi. Bener ya? Era 90-an itu dipikir karo melaku kayak gitu. Nikah bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada orang itu lahir ke dunia kecuali ada rezeki wes kayak wedok dah jalan kayak gitu.
Dengan ketawa ya berarti seperti itu. Gitu ya. Mungkin garwane panjenengan dulu juga kayak gitu. Generasi dulu. Generasi apa Pak? Istilahnya dulu ya. Sebelum Gen Z itu apa itu? Generasi apa namanya? Nah penting lah intinya itu. Substansinya itu ya. Maka harus billah, harus percaya kepada Allah. Itu. Jadi bagaimanapun kondisi negeri kita, selama kita hidup, kita harus tetap percaya kepada Allah bahwa ini yang terbaik. Kemudian poin yang kedua, waktu 2 menit lagi, yaitu at-tawakkuli 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah percaya penuh kepada Allah, kemudian yang kedua tawakal. Ibnu Rajab rahimahullah itu berkata tentang definisi tawakal. Tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik urusan dunia maupun di akhirat. Benarnya penyandaran diri kepada Allah, itu kata Ibnu Rajab. Jadi tawakal itu benar-benar, jangan mulutnya bilang benar, artinya lamun si iya. Nah ini berarti belum benar bersandarnya. Ini belum benar bersandarnya. Saya buat sebuah analogi sing gampang. Udan deres, panjenengan ki usahane es teh, ya Allah. Usaha es teh udan deres. Jenengan yakin tawakal kepada Allah? Yakin kalau rezeki saya jualan es teh tetap laris walaupun udan. Yakin hatinya ngomong kayak gitu? Meyakinkan istrinya, meyakinkan suaminya, meyakinkan orang tuanya, meyakinkan tetangganya. Di lubuk hati yang paling dalam, aduh, itu sudah nggak benar. Baru 4 huruf loh, ADUH, aduh. Itu sudah nggak benar bersandarnya. Berarti masih bersandar kepada teori duniawi. Jadi benernya penyandaran hati kepada Allah dalam urusan dunia dan akhirat. Dalam urusan dunia dan akhirat itu namanya tawakal. Ya. Itu. Kemudian sebelum kita tutup poin yang ke definisi tawakal yang kedua. Kalau tadi Ibnu Rajab berkata begitu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid mengatakan tawakal yang paling utama adalah tawakal untuk mendapatkan hidayah supaya tetap teguh di atas tauhid dan tetap teguh mengikuti sunnah Nabi. Itu tawakal yang paling utama. Jadi ini tawakal berarti tawakal menurut versi Ibnu Qayyim yang tawakal yang paling utama adalah tawakal untuk mendapatkan hidayah. Circle saya circle preman. Circle saya circle bajingan. Enggak, saya tetap bisa jadi orang soleh. Bisa? Nah, itu tawakal kayak gitu. Walaupun kondisinya tidak kondusif, dia tetap berusaha dapat hidayah. Itu tawakal yang paling utama. Kemudian tawakal yang kedua, itu ada teguh di atas tauhid. Memang apa panjenengan percaya Gusti Allah itu Maha Adil. Lo cenderungan kerja mati-matian, habis-habisan, ya kan? Tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, akhirnya jadi kaki tangan. Akhirnya jadi kaki tangan, penghasilannya segitu-gitu aja. Yakin kamu nggak resign kan gitu ya? Yakin nggak resign nah, gitu. Udah kamu anu aja sambil golek penglarisan apa apalah kayak gitu. Orang nggak kuat Pak, itu berarti dia tidak kuat di atas tauhid. Kalau jenengan buka channel orang-orang Nasrani boleh menyerang Muslim itu luar biasa dengan data-data yang masuk akal. Kita sedang mengejar hidayah, tahu-tahu dapat berita pesantren itu ternyata mencabuli anaknya. Waduh, anakku di pesantren kayak gitu ya. Waduh, gimana ini ya gitu. Kita diserang, Pak, diserang. Tauhidnya diserang. Masih enggak itu apa namanya? Oknum. Itu ya. Penjahat media itu, penjahat media. Pesantren berprestasi tidak ada beritanya.
pesantren mesum menjadi trending topik, kan kurang ajar itu media itu. Ya. Gitu. Enggak, saya tidak pro pengurus pesantren yang mesum, bukan itu maksud saya ya. Tapi harusnya media itu adil, nah, gitu harusnya ya. Terakhir banget ini, yaitu tentang ikhlas. Jadi kalau ingin mendapatkan ridho Allah, kita harus ikhlas. Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan tentang 3 tanda ikhlas. Ikhlas apa enggak, itu parameternya 3. Nah 3 ini enggak ada, berarti orang ikhlas. Fudail bin Iyad mengatakan, yang pertama, orang itu disebut ikhlas kalau dia tetap konsisten, baik dipuji maupun dicela. Jadi dia beribadah, kan? Dia beribadah, melakukan hal-hal positif, dipuji atau dicela, dia tetap istiqomah. Itu berarti ikhlas. Ya. Jadi ke masjid, saya rajin ke masjid kan kakek utang, akhirnya terus sholat jadi ke masjid kan gitu ya. Kayak kan rajin ke masjid kenapa? Kakean masalah, waduh ketahuan urusannya masjid. Nah itu berarti dia tidak istiqomah. Itu lagi dicela, dia tetap ke masjid, kemudian dipuji. Kok ngerti orang? Jamaah masjid Utsman bin Affan tidak ada yang lebih soleh daripada orang itu. Itu dia tetap istiqomah, tidak mundur kayak gitu. Enggak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dia berusaha melupakan amal kebaikan yang pernah dilakukan. Itu baru ikhlas. Amal baik yang pernah dilakukan dilupakan. Yang nyumbang AC itu dulu siapa kayak gitu ya. Yang nyumbang saja sampai lupa bahwa dia dulu pernah nyumbang AC di Masjid Utsman ini. Sampai lupa yang nyumbang. Takmirnya nggak pernah lupa. Karena open donasi AC ini nggak datang-datang. Nah, gitu. Tahu-tahu orang itu membawa AC, Pak, ini untuk saya. Tolong rahasiakan nama saya. Orang kepala kelalen yang sebagai takmir kan ya gitu ya. Seperti itu. Poin yang ketiga, memprioritaskan balasan di akhirat. Jadi dia beramal itu ingin mendapatkan balasan di akhirat. Maka itu orang-orang ikhlas. Maka dengan 3 hal itu, ya, percaya penuh kepada Allah, kemudian jadi nggak usah hijrah fisik ya, nggak usah hijrah fisik, nggak usah. Di sini aja. Yang penting tetap mendapatkan ridho Allah di tahun yang baru 1448 ya. Bagaimana kita tetap bertambah tahun tidak perlu hijrah fisik, tapi kita mendapatkan ridha Allah ada 3 kriteria. Apa tadi? Yang pertama percaya penuh kepada Allah, kemudian yang kedua tawakal, yang ketiga ikhlas. Yang 3 itu insya Allah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Aku lupa lihat dalam miswab. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.